Gunung Lawu berada di perbatasan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Magetan, Jawa Timur. Selain terkenal di kalangan pendaki, Gunung Lawu juga menyimpan banyak misteri pasar setan. Pasar setan yang ada di Gunung Lawu ini sering menjadi perbincangan para pendaki, terutama yang melintas via jalur pendakian Candi Ceto. Cerita tentang pasar setan ini sangat tersohor di kalangan pendaki. Gunung Lawu dulu bernama Wukir Mahendra. Gunung Lawu termasuk salah satu pegunungan purba dengan ketinggian 3265 mdpl. Bagi yang sudah pernah mendaki Gunung Lawu, pasti tak asing dengan nama Pasar Setan. Lokasi tersebut berupa sebuah lahan di lereng Gunung Lawu, di mana lokasi tersebut dipenuhi dengan ilalang dan angin yang berhembus cukup kencang. Konon, ketika melewati lokasi tersebut, para pendaki sering mendengar suara bising layaknya sebuah pasar. Ada suara yang seolah-olah menawari untuk belanja. Menurut cerita yang beredar, lokasi goi Pasar Setan ini terletak di pos 5 atau sekitar 70 menit dari pos 4 jalur pendakian via Candi Ceto. Misteri Pasar Setan ini sangat terkenal di kalangan pendaki. Konon, para pendaki yang sudah merasa kelelahan dan tersesat pada malam hari dipastikan bakal melihat Pasar Setan ini. Pasar ini ramai dan banyak berjualan berbagai kebutuhan. Pasar Setan ini tidak terlihat, namun konon, orang yang berada di Pasar Setan akan mendengar orang yang berjualan. Menurut kepercayaan orang sekitar Gunung Lawu, jika berada di Pasar Setan harus membeli barang meski yang dijual seperti tanah, batu, daun, atau barang yang ada di sekitarnya. Setelah itu melemparkan uang ke arah suara. Jika tidak dilakukan, katanya orang itu akan ditimpa kesialan sepanjang hidupnya. Atau, yang lebih parah tersasar di Pasar Setan. Misteri Pasar Setan inilah yang membuat mengapa pendaki dilarang naik ke puncak melebihi jam 6 malam. Salah satu pendaki pernah berkata seperti ini. Jadi, kenapa disebut Pasar Setan? Karena di situ kayak lapangan luas banget. Di situ banyak tumpukan-tumpukan sebuah batu yang tersebar luas dan anehnya batu itu tertata rapi. Itulah kenapa alasan mengapa pendaki tidak boleh naik saat lewat pukul 6 malam. Begitu pungkasnya. Orang sana bilang, jangan naik gunung lewat jam 6 malam, takutnya kesasar di Pasar Setan. Nah, kalau Pasar Setan ini ya, jalannya itu nggak jelas banget. Pas sampai sana, beneran kita kesasar. Begitu pungkasnya. Lalu ia menceritakan pengalamannya saat tersesat dan berada di Pasar Setan bersama teman-teman pendakiannya. Sampai di Pasar Setan, itu kira-kira jam 11 malam. Di situ, kita bertujuh benar-benar nggak tahu kemana arah puncaknya dan kemana arah yang lain. Pokoknya nggak tahu lah. Yang kita tahu tuh banyak batu-batuan yang tertata rapi kayak orang jualan gitu. Dan dalam hati, aku tuh udah batin banget loh. Ih, ini beneran Pasar Setan. Pasti nih, pasti Pasar Setan. Begitu pungkasnya. Kengerian dan keanehan mulai dirasakan pendaki tersebut dan teman-temannya. Menurut info yang aku baca, ke arah kanan Ngawi sedangkan ke arah kiri puncak. Tapi badan kita ngeblank banget. Kita diam di situ. Itu kita juga dengar suara pendaki lagi ramai-ramai. Orang lagi masak-masak itu. Sambungnya. Kemudian pendaki tersebut dan teman-temannya mencoba berteriak untuk meminta tolong. Namun tidak ada satu orang pun yang menanggapi padahal saat itu situasi terlihat sangat ramai. Ya udah, kita berdoa sebisa kita. Dan alhamdulillah habis itu kita ngeliat ada api. Ada orang bakar-bakaran dan apinya itu sampai kelihatan ke langit. Nah, di situ kelihatan, oh, itu suara puncak, katanya. Pendaki tersebut dan teman-temannya merasa lega dan bersyukur dapat kembali ke dunia manusia. Akhirnya, kita senang banget loh ketemu orang beneran. Ini beneran puncak dan ketemu bapak-bapak yang lagi bakar-bakar. Karena bapak-bapak itulah kita sampai puncak. Misalkan kalau enggak ada bapak-bapak yang tadi, mungkin ya kita bakalan ngecamp di Pasar Setan. Begitu pungkasnya. Di sisi bawah Gunung Lawu terdapat kompleks percandian peninggalan kerajaan Majapahit, yakni Candi Suku dan Candi Ceto.